Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, baik, alhamdulillah ya baik semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik, kepada Suci, Ibu persilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Suci. Nah, baik, terlebih dahulu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Pertama, Suci. Hadir, Bu. Desri Indah. Hadir, Bu. Iin Novela. Hadir, Ibu. Nita Udia. Hadir, Ibu. Gadis Setio Wulandari. Hadir, Ibu. Dan Erina Safura. Hadir, Ibu. Alhamdulillah ya, hadir semua pada pagi hari ini. Nah, baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, terlebih dahulu Ibu akan mereview sedikit pemahaman adik-adik semua tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya itu, yaitu tentang reaksi kesetimbangan. Nah, apakah dari adik-adik semua ada yang masih ingat apa itu reaksi kesetimbangan? Izin mencoba menjawab, Ibu. Baik, silakan Nita. Jadi, menurut saya reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel itu merupakan suatu reaksi di mana suatu hasil reaksi itu dapat bereaksi kembali membentuk suatu zat-zat yang sebelumnya direaksikan, Bu. Seperti itu, Bu. Baik ya, terima kasih Nita. Benar sekali yang disampaikan Nita tadi, di mana reaksi kimia itu di mana reaksi kesetimbangan itu merupakan suatu reaksi kimia di mana zat-zat ataupun hasil reaksi dapat kembali lagi menjadi bentuk bereaksi. Nah, lalu Ibu ingin bertanya lagi kepada adik-adik, lalu kapan keadaan kesetimbangan itu bisa terjadi dan jika kita tinjau dari wujud zat yang terlibat dalam reaksi itu, nah, maka jenis reaksi kesetimbangan itu terbagi menjadi dua. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Ibu. Silakan, Elina. Nah, reaksi kimia itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, reaksi kesetimbangan homogen, di mana jenis ini dikatakan apabila semua zat mempunyai wujud yang sama. Kemudian yang kedua yaitu reaksi kesetimbangan heterogen, di mana reaksi ini dikatakan heterogen apabila zat yang terlibat reaksi lebih dari satu wujud, Ibu. Itu, Ibu. Baik, terima kasih Erina, betul sekali ya yang dikatakan Erina tadi. Nah, selanjutnya, kemudian pada minggu lalu itu kita juga telah mempelajari tentang ketetapan kesetimbangan ya. Jadi, siapa di sini yang masih ingat tentang ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan juga ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan? Saya, Bu. Nah, baik, silakan Suci. Jadi, tetapan kesetimbangan atau kita bisa menyebutnya juga dengan KC, di mana K itu menunjukkan adanya perbandingan komposisi hasil reaksi dan juga bereaksi pada keadaan setimbang. Nah, pada suhu tertentu untuk suatu reaksi kesetimbangan. Nah, jadi tetapan kesetimbangan itu dapat didasarkan oleh konsentrasi. Ada pula hal-hal penting yang perlu kita perhatikan mengenai K ini, di mana yang pertama, jika K-nya lebih besar dari 1, maka hasil yang terbentuk akan lebih banyak dari prediksi yang sisa.
Kemudian yang kedua, jika ke satu hasil yang terbentuk itu lebih sedikit dari reaksi yang sisa. Kemudian yang dimasukkan ke dalam rumus K itu hanyalah konsentrasi zat-zat yang berfase larutan atau IQ kita lambangkan dan juga gas saja. Nah, selanjutnya, harga K yang dipengaruhi oleh suhu, selama suhu itu tetap, maka harganya akan tetap pula atau nilainya akan tetap. Namun, apabila suhunya berubah, maka K itu juga akan berubah. Nah, kemudian tetapan kesetimbangan itu juga berdasarkan kepada tekanan atau Kp, yang merupakan ketetapan kesetimbangan dengan menggunakan data tekanan parsial dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Kemudian ada juga beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hanya gas dan larutanlah yang masuk ke dalam rumus Kc, atau dianya itu berfasa G dan juga AQ. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara Kp dan Kc, di mana Kp itu bisa kita lihat dari persamaan yang diberikan, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Begitu pemahaman saya, Bu. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Suci. Nah, dari paparan dari Suci itu telah menjawab semua ya tentang apa itu Kp dan juga apa itu Kc. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menampilkan PPT, nah di mana PPT itu merupakan gambaran ataupun fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada kaitannya dengan kesetimbangan kimia. Baiklah, langsung saja. Ibu akan menampilkan PPT ini. Nah, baik, di sini adapun fenomena kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengaturan pH darah. Nah, dalam tubuh pH darah yang harus dipertahankan itu sekitar 7,4. Yang akan mempertahankannya yaitu larutan penyangga, yaitu asam karbonat atau H2CO3. Plasma darah memiliki gas karbon dioksida atau CO2, di mana CO2 ini akan membentuk pasangan asam basa konjugasi antara asam karbonat atau H2CO3 dengan ion hidrogen atau H+ yang gunanya untuk mempertahankan pH. Sehingga reaksinya yaitu CO2 gas bereaksi dengan H2O liquid menghasilkan H2CO3 aqueous. Kemudian selanjutnya, nah, seorang peneliti melakukan eksperimen terhadap FeCl3 1 molar dengan KSCN 1 molar, nah, di mana zat tersebut dibagi ke dalam 5 tabung dan dilakukan berbagai percobaan, di mana tabung pertama tidak ditambahkan apapun, tabung kedua ditambahkan 1 tetes FeCl3, tabung ketiga ditambahkan 1 tetes KSCN 1 molar, tabung keempat ditambahkan Na2HPO4 dan tabung kelima ditambahkan 5 mili air. Nah, di mana tujuan dari kelima percobaan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruhnya pada kesetimbangan reaksi dan juga warna campuran dari hasil percobaan tersebut. Nah, di mana persamaan reaksi kesetimbangan antara FeCl3 dengan KSCN yaitu Fe3+, warnanya itu kuning jingga, direaksikan dengan SnCN, tidak memiliki warna, sehingga akan menghasilkan FeSCN2+, menghasilkan warna merah oranye. Baik, selanjutnya yaitu, nah, dari fenomena yang pertama tadi, yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana kesetimbangan kimianya jika darahnya itu bersifat asam. Nah, kepada adik-adik yang bisa menjawab, Ibu persilakan. Izin menjawab, Ibu. Silakan, Gadis.
Jadi jika darah itu bersifat asam, maka kesetimbangan bergeser ke kiri karena ion H+ dari asam ini menambah konsentrasi ion H+ pada H2CO3, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya lagi, lalu bagaimana jika darah dalam keadaan basah? Nah, bagaimana keadaan kesetimbangan kimianya? Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab, Ibu persilakan. Di sini, Bu. Silakan, Yin. Nah, jika darah bersifat basah, jumlah ion H+ akan berkurang sebab diikat oleh ion OH- dari basah yang akibatnya kesetimbangan bergeser ke kanan, Ibu. Betul sekali ya, terima kasih, Yin. Nah, baiklah, di sini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan sekilas materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, di mana kesetimbangan kimia itu adalah suatu keadaan di mana saat kedua reaktan dan juga produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring dengan berjalannya waktu, di mana kesetimbangan itu terbagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan dinamis dan juga kesetimbangan statis. Nah, jadi perbedaan antara kedua kesetimbangan ini adalah pada kesetimbangan statis, kesetimbangannya itu terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia satu arah atau reaksi kimia yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Nah, sedangkan pada kesetimbangan dinamis, di mana kesetimbangan ini terjadi apabila reaksi kimia yang dihasilkannya itu merupakan reaksi kimia dua arah atau reaksi kimia yang bisa kembali lagi seperti semula. Nah, sehingga adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kimia adalah yang pertama yaitu konsentrasi, volume, suhu, tekanan, dan juga katalis. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan pertama dapat melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Kedua, yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai kesetimbangan suatu reaksi. Selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan faktor-faktor apa saja yang dapat menggeser arah kesetimbangan. Selanjutnya, peserta didik dapat merancang percobaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Selanjutnya, peserta didik dapat menyimpulkan serta hasil percobaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi arah kesetimbangan. Nah, baiklah, sebelum memulai pengamatan kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, di mana kelompok pertama terdiri dari Suci, Gadis, dan juga Erina. Kemudian kelompok dua yaitu ada Desri Indah, Nita, dan juga Yiyin. Nah, baik, kepada adik-adik, Ibu persilakan untuk mengakses LKPD yang telah Ibu berikan di WA Group. Apakah ada yang sudah mengakses? Baik, sudah, Bu. Baik, sudah ya. Nah, kemudian dari PPT yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu persilakan kepada kalian untuk merumuskan masalah yang bisa kalian tulis di dalam LKPD itu. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk membaca buku ajar yang telah Ibu share, di mana kalian dapat menentukan hipotesis, kemudian kalian juga Ibu perbolehkan untuk mencari literatur lain atau sumber lain selain buku ajar yang Ibu berikan yang kalian anggap itu relevan untuk memecahkan masalah yang kalian tulis di LKPD itu. Baik, Ibu beri waktu kalian selama 5 menit untuk mencari sumbernya.
Baik, sudah 5 menit ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Nah, silakan kalian simak dan nanti Ibu minta kalian untuk mengumpulkan data dari video yang Ibu tampilkan nanti ya. Baik, Bu. Baik, langsung saja Ibu akan menampilkan videonya. Dear Diary, today I got an A after Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini, kita akan mempelajari mengenai kesetimbangan kimia serta faktor yang mempengaruhinya. Untuk alat dan bahan yang digunakan, silakan kalian amati dari video-video berikut ini. Prosedur yang pertama ialah mengenai pengaruh perubahan konsentrasi pada kesetimbangan kimia. Mula-mula, masukkan 25 ml air ke dalam gelas kimia. Lalu, tambahkan sebanyak 2 tetes larutan FeCl3 2 molar. Selanjutnya, ditambahkan dengan KSCN 1 molar. Aduk campuran sampai tercampur merata. Setelah itu, campuran tersebut dibagi ke dalam 5 tabung reaksi sama rata untuk diberikan perlakuan yang berbeda. Pada tabung pertama, digunakan sebagai standar atau pembanding. Pada tabung kedua, ditambahkan 1 tetes KSCN. Pada tabung ketiga, ditambahkan 1 tetes FeCl3. Pada tabung keempat, ditambahkan 2-3 tetes larutan Na2HPO4 jenuh. Tabung kelima, ditambahkan air sebanyak 5 ml.
Tabung-tabung tadi disejajarkan, lalu lakukan pengamatan dan bandingkan dengan tabung pertama sebagai standar. Prosedur yang kedua ialah pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Siapkan air dingin, air panas, dan air suhu ruang dalam gelas kimia, serta 3 buah tabung besar dengan penutup sumbat karet. Ke dalam tabung reaksi pertama, masukkan sebanyak 10 tetes HNO3 pekat dan potongan kabel CU sebanyak kurang lebih 0,1 gram. Lalu, tutup tabung reaksi besar dengan sumbat karet dan dikocok. Simpan tabung tersebut dalam air dingin. Sama halnya dengan tabung reaksi 1, pada tabung reaksi 2 ditambahkan reaksi yang sama, namun diletakkan dalam air panas. Begitu pula dengan tabung reaksi 3, diberi reaksi yang sama, hanya saja diletakkan dalam air suhu ruang. Ketika tabung reaksi dibiarkan beberapa saat, lalu hasil reaksi diamati dan ketiganya dibandingkan. Prosedur yang ketiga ialah penentuan tetapan harga kesetimbangan pada garam kompleks. Sebanyak 4 buah tabung reaksi berisi masing-masing 5 ml KSCN 1 molar disiapkan. Pada tabung 1 ditambahkan dengan 5 ml FeCl 32 molar, lalu dikocok. Selanjutnya, pada gelas kimia dimasukkan 10 ml FeCl 32 molar dan air sebanyak 25 ml. Setelah bercampur, diambil 5 ml campuran dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 2. Kocok dan amati.
Berikutnya, sisa pengenceran tadi diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lalu ditambahkan 25 ml air ke dalamnya dan dikocok. Campuran tersebut diambil sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 3. Kocok dan amati. Selanjutnya, sisa pengenceran kedua diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lalu ditambahkan dengan 25 ml air ke dalamnya dan dikocok. Kemudian, diambil 5 ml hasil pencampuran tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi keempat. Kocok dan amati. Sejajarkan keempat tabung tersebut, amati, lalu bandingkan hasilnya. Prosedur berikutnya adalah penentuan harga tetapan kesetimbangan pada asam lemah. Siapkan larutan asam asetat 0,1 molar sebanyak 1 ml dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Tanda bataskan dengan menggunakan air. Ambil 25 ml larutan tersebut dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan sebanyak 3 tetes indikator metil merah. Labu ukur 50 ml. Tanda bataskan dengan menggunakan air. Ambil 25 ml larutan tersebut dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan sebanyak 3 tetes indikator metil merah.
Selanjutnya, larutan asam asetat 0,01 molar sebanyak 1 mili dituangkan ke dalam labu ukur 50 mili dan ditanda bataskan dengan air. Dari pengenceran tersebut, ambil 25 mili dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tambahkan sebanyak 3 tetes indikator metil merah. Sama halnya dengan sebelumnya, namun larutan yang digunakan adalah asam asetat 0,001 molar. Ketiga labu Erlenmeyer tersebut disejajarkan dari kiri ke kanan dengan konsentrasi asam asetat berurut dari 0,1 molar, lalu 0,01 molar, dan 0,001 molar. Lalu, dilakukan pengamatan pH dengan menggunakan indikator universal. Tentukanlah pH masing-masing.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini pada bagian pembahasan di laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Itulah tadi ya video tentang kesetimbangan kimia. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada adik-adik untuk berdiskusi. Nah, tujuannya yaitu untuk menguji hipotesis yang telah kalian buat berdasarkan data yang kalian peroleh dari video yang telah Ibu tampilkan tadi. Nah, baiklah, terlebih dahulu Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi hasil kerjanya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Baiklah, kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Baiklah, terima kasih Bu. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana pertama saya akan membacakan rumusan masalah yang kami dapatkan. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi tersebut? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kesetimbangan kimia terhadap faktor tersebut? Nah, di mana rumusan hipotesis yang kami dapatkan? Yang pertama, berdasarkan dari persamaan tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi tersebut, yaitu adanya perubahan konsentrasi salah satu zat dan perubahan volume dari salah satu zat. Kemudian yang kedua, jika zat ditambahkan atau bertambah konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke zat yang tidak ditambahkan. Lalu, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang molekulnya lebih besar. Begitu pula sebaliknya, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke molekul yang lebih kecil. Nah, di mana hasil data yang kami peroleh, yang pertama, pengaruh perubahan konsentrasi pada kesetimbangan kimia, yaitu 25 mili air dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan 2 tetes larutan FeCl 32 molar, lalu ditambahkan dengan KSCN 1 molar, lalu diaduk sampai rata, akan menghasilkan larutan merah, orange, lalu akan dibagi ke dalam 5 tabung reaksi dengan jumlah yang sama rata. Di mana pada tabung pertama, sebagai tabung standar atau pembanding dengan warna merah orange, kemudian pada tabung kedua yang ditambahkan dengan 1 tetes KSCN akan menghasilkan larutan yang berwarna merah. Kemudian tabung ketiga itu ditambahkan dengan 1 tetes FeCl 3 yang akan menghasilkan larutan berwarna merah orange. Kemudian pada tabung keempat yang ditambahkan dengan 2-3 tetes Na2HPO4 itu jenuh akan menghasilkan larutan di mana akan hilangnya warna merah orange dan akan menjadi warna putih keruh. Kemudian pada tabung kelima yang ditambahkan dengan 5 mili air. Baiklah, yang kedua yaitu ada pengaruh perubahan suhu pada kesetimbangan kimia. Disiapkan air panas, air dingin, dan air suhu ruang dalam gelas kimia. Lalu pada tabung pertama dimasukkan 10 tetes HNO3 pekat dan potongan kabel CU kurang lebih 0,1 gram dan ditutup dengan sumbat karet, lalu dikocok, kemudian disimpan dalam air dingin. Lalu pada tabung 2 ditambahkan reaksi yang sama tapi diletakkan dalam air panas. Dan tabung 3 ditambahkan reaksi yang sama juga, tapi diletakkan dalam air suhu ruang. Di mana ketiga tabung tersebut didiamkan, lalu pada tabung pertama menghasilkan larutan berwarna hijau dan sedikit terdapat uapan warna orange di dinding tabung. Lalu pada tabung kedua menghasilkan larutan berwarna hijau dan terdapat uapan warna orange di seluruh dinding tabung. Dan tabung ketiga menghasilkan larutan berwarna hijau dan terdapat uapan warna orange di dinding tabung yang lebih sedikit dari tabung 2, tapi lebih banyak uapan tersebut dari tabung yang 1. Selanjutnya yaitu penentuan ketetapan kesetimbangan garam kompleks. Dan disiapkan 4 tabung
reaksi berisi masing-masing 5 mili KSCN 1 molar, di mana tabung pertama ditambahkan 5 mili FeCl3 2 molar, lalu dikocok menghasilkan larutan berwarna merah kehitaman. Nah, pada gelas kimia dimasukkan FeCl3 2 molar dan air 25 mili, di mana 5 mili larutan tersebut dimasukkan tabung tabung kedua lalu dikocok menghasilkan larutan merah kehitaman. Lalu 10 mili larutan pengenceran FeCl3 2 molar ditambahkan 25 mili air lalu dikocok, di mana 5 mili larutan tersebut dimasukkan tabung 3 lalu dikocok menghasilkan larutan warna merah kehitaman. Lalu 10 mili larutan pengenceran kedua tadi diambil ditambahkan 25 air lalu dikocok, di mana 5 mili larutan tersebut tadi dimasukkan pada tabung 4 lalu dikocok menghasilkan larutan warna merah kehitaman. Nah, dari keempat tabung tersebut menghasilkan larutan dengan warna yang sama, yaitu merah kehitaman. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rina. Pada Rina, saya persilahkan. Oke, terima kasih, Gatot. Nah, percobaan keempat, tentuan ketetapan kesetimbangan asam lemah. Nah, yang pertama, itu asam asetat 0,1 molar, 1 mili dalam labu ukur bulat 50 mili, ditambahkan air hingga tanpa batas, hingga tanda batas. Lalu dikocok, kemudian 25 mili larutan tersebut ditekan 3 tetes indikator asam asetat 0,1 ditambah air hingga tanda batas, kemudian 0,01 molar. Ketiga larutan tersebut masing-masingnya menghasilkan warna merah muda, lalu diukur pH tiap persal. Maka pH larutan pertama, larutan kedua yaitu 5, dan larutan ketiga yaitu 6. Dari hasil data tersebut dikaitkan dengan hipotesis bahwasanya dalam keseimbangan kimia itu terdapat beberapa faktor yang yaitu dari konsentrasinya. Pada ketetapan asam lemah ini, semakin besar pH yang dihasilkan atau kesamannya berkurang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi hasil dari pengamatan kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok kami. Izin bertanya, moderator. Persilahkan, Mita. Jadi kan pada percobaan pengaruh perubahan konsentrasi pada kesetimbangan kimia tadi, tabung 4 yang ditambahkan dengan 2-3 tetes dari Na2HPO4 jenuh itu kan menghasilkan hilangnya warna merah, orange, dan menjadi warna putih keruh. Nah, apakah perubahan warna juga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kesetimbangan kimia? Terima kasih. Baik, terima kasih Mita. Nah, langsung saja pertanyaan dari Mita ini akan dijawab oleh Gadis. Pada Gadis saya persilahkan. Baiklah, dari jawaban Mita, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu ada tekanan, volume, konsentrasi, dan suhu. Di mana warna yang dihasilkan tersebut merupakan hasil dari reaksi-reaksi senyawa, di mana perubahan warna ini tergantung senyawa apa yang direaksikan tadi. Nah, bisa saja tidak terjadinya perubahan warna pada suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu larutan, tapi dengan adanya penambahan zat tersebut yang menyebabkan adanya perubahan konsentrasi sehingga terpengaruhnya kesetimbangan kimia dari larutan tersebut. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gadis. Bagaimana Saudari Mita, apakah jawaban yang telah dijelaskan oleh Gadis tadi sudah cukup? Sudah cukup, moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya kepada kelompok 2
Saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Izin moderator. Dipersilahkan, Desri. Baiklah, perkenalkan saya Desri Indah. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok 1, yaitu pada percobaan 1, yaitu pengaruh konsentrasi pada keseimbangan kimia pada tabung 3 setelah ditambahkan FeCl3 ke dalam larutan di mana warna yang dihasilkan sama dengan warna sebelum ditambahkan FeCl3. Seperti yang telah dijelaskan pada jawaban tadi. Apakah tetap terjadi perubahan atau pengaruh keseimbangan kimia? Terima kasih moderator. Baik, langsung saja. Ini akan dijawab pertanyaan Desri oleh Herina. Bagaimana Herina? Dipersilahkan. Baik, mungkin Erina sedang terkendala jaringan. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk pertanyaan Desri tadi, menurut kami akan baiklah kepada Erina. Saya persilahkan. Bukan pada percobaan tadi. Sekian moderator. Baik, mungkin di sini saya akan memperjelas jawaban dari Erina tadi. Mungkin karena Erina terkendala jaringan, jadi menurut kami itu tetap terjadi perubahan di mana dengan adanya penambahan dari FeCl3 tadi ke dalam larutan akan terpengaruh kesetimbangan kimia pada larutan meskipun tidak adanya terjadi perubahan warna. Bagaimana Saudari Desri? Baik, selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk bertanya satu lagi kepada kelompok pertama. Dipersilahkan. Izin moderator. Dipersilahkan, Yin. Bagaimana arah reaksi pada tabung 3 saat ditambahkan FeCl3 dalam percobaan 1, yaitu pengaruh konsentrasi pada kesetimbangan kimia? Demikian moderator. Baiklah, langsung saja. Jadi saya akan mencoba menjawab. Jadi jika zat yang kita tambahkan atau bertambah konsentrasinya, maka reaksi itu akan bergeser ke zat yang tidak ditambahkan, seperti konsep kesetimbangan kimia seperti biasa yang sudah kita ketahui. Nah, jadi ketika FeCl3 ini merupakan reaktan, di mana ia berada di ruas kiri, sehingga dengan bertambahnya jumlah FeCl3 ini, akan kesetimbangan itu akan bergeser ke ruas kanan, yaitu ke arah produk. Lalu bagaimana Saudari Yin? Apakah jawaban yang telah diberikan sudah cukup? Moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian hasil presentasi kami dan juga diskusi kami. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil kerjanya. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mita, Indah, dan juga Yin, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu akan dibacakan oleh saya sendiri, di mana rumusan masalahnya yaitu yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi tersebut. Yang kedua, bagaimana pengaruh faktor tersebut terhadap kesetimbangan kimia. Kemudian ada rumusan hipotesis, di mana yang pertama itu adalah faktor yang mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi tersebut, yaitu adanya perubahan konsentrasi salah satu zat dan juga perubahan volume salah satu zat dengan ditambahkannya zat-zat tersebut di dalam larutan. Yang kedua, faktor konsentrasi yaitu zat yang ditambahkan atau bertambah konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke zat yang tidak ditambahkan. Faktor volume yaitu volume yang diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke sisi yang molekulnya lebih besar, dan jika di volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke sisi molekul yang lebih kecil pula. Kemudian ada hasil datanya. Yang pertama,
pengaruh perubahan konsentrasi pada kesetimbangan kimia di mana 25 mili air ditambahkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan 2 tetes larutan FeCl3 2 molar ditambah dengan KSCN 1 molar, lalu diaduk sampai rata, yang mana akan menghasilkan warna larutan berwarna merah orange, kemudian dibagi menjadi 5 tabung reaksi yang sama rata, di mana pada tabung 1 itu sebagai tabung standar atau pembanding yang menghasilkan warna merah orange. Kemudian pada tabung 2 yang kita tambahkan dengan 1 tetes KSCN itu akan menghasilkan larutan yang berwarna merah. Kemudian pada tabung 3 itu yang kita tambahkan dengan 1 tetes FeCl3 akan menghasilkan larutan berwarna merah orange. Kemudian tabung 4 yang ditambahkan 2 sampai 3 tetes dari Na2HPO4 jenuh itu akan menghasilkan warna merah orange yang hilang, kemudian akan menjadi warna putih keruh. Kemudian tabung kelima yang ditambahkan dengan 5 mili air akan menghasilkan warna orange muda. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desri Indah. Pada Desri Indah dipersilahkan. Baiklah, yang kedua itu adalah pengaruh perubahan suhu pada kesetimbangan kimia. Nah, disiapkan air panas, dingin, dan air suhu ruang dalam kelas kimia. Tabung 1 dimasukkan 10 tetes HN63 pekat dan potongan kabel CU kurang lebih 0,1 gram ditutup dengan sumbatan karet, lalu dikocok, kemudian simpan dalam air dingin. Nah, tabung kedua itu ditambahkan reaksi yang sama. Itu ditambahkan reaksi yang sama, tapi diletakkan dalam air suhu ruangan. Nah, diamkan 3 tabung. Nah, yang mana tabung 1 menghasilkan larutan berwarna hijau dan sedikit terdapat uapan warna orange di dinding tabung. Tabung kedua menghasilkan larutan berwarna hijau dan terdapat uapan warna orange di seluruh dinding tabung. Nah, tabung ketiga itu menghasilkan larutan berwarna hijau dan terdapat uapan warna orange di dinding tabung yang lebih sedikit dari tabung 2, tapi lebih banyak dari tabung 1. Nah, yang ketiga itu adalah penentuan tetapan kesetimbangan garam kompleks. Nah, 4 tabung reaksi berisi masing-masing 5 mili KSCN 1 molar. Nah, tabung 1 itu 3, 2 molar, lalu dikocok menghasilkan larutan warna merah kehitaman. Pada gelas kimia dimasukkan FeCl3 2 molar dan air 25 mili. 5 mili larutan tersebut dimasukkan tabung kedua, lalu dikocok menghasilkan larutan merah kehitaman. Nah, 10 mili larutan pengenceran FeCl3 2 molar ditambahkan 2 mili air, lalu dikocok. Lalu 5 mili larutan tersebut dimasukkan tabung 3, kemudian dikocok menghasilkan larutan warna merah kehitaman. Nah, selanjutnya itu ada 10 mili larutan pengenceran kedua diambil ditambahkan 25 mili air, lalu dikocok. Dan 5 mili larutan tersebut dimasukkan tabung 4, lalu dikocok menghasilkan larutan warna merah kehitaman. Dan pada keempat tabung tersebut menghasilkan larutan dengan warna yang sama, yaitu merah kehitaman. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yin. Kepada Yin, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu penentuan ketetapan kesetimbangan asam lemah. Di mana asam asetat 0,1 molar, 1 mili dalam labu ukur bulat 50 mili ditambahkan air hingga tanda batas, lalu dikocok, lalu 25 mili larutan tersebut ditambah 3 tetes indikator metil merah. Nah, asam asetat 0,01 molar sebanyak 1 mili dalam labu ukur bulat 50 mili ditambahkan air hingga tanda batas, lalu dikocok, lalu 25 mili pengenceran larutan tersebut ditambahkan 3 tetes indikator metil merah. Nah, dilakukan hal yang sama pada larutan asam asetat 0,001 molar. Nah, ketiga larutan tersebut masing-masingnya menghasilkan warna merah muda, lalu diukur pH tiap larutan dengan indikator universal. Nah, pH larutan pertama yaitu 4, larutan kedua yaitu 5, larutan ketiga yaitu 6. Nah, dari hasil data tersebut dikaitkan dengan hipotesis bahwasanya dalam kesetimbangan kimia terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu volume, konsentrasi, dan suhu. Dengan zat ditambahkan atau bertambah konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke zat yang tidak ditambahkan. Pada ketetapan asam lemah, di mana semakin kecil konsentrasinya, maka
makin besar pH-nya atau keasamannya berkurang. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Kepada kelompok 1, jika ingin ada yang ditanyakan atau menanggapi dari kelompok kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan, Erina. Ini apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Erina. Baik, di sini saya ingin bertanya. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia pada percobaan 2? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rina pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 1 yang ingin mencoba menjawab, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Erina, yaitu jawabannya adalah ketika suhu dinaikkan atau larutan ditempatkan dengan suhu yang tinggi, maka keseimbangan bergeser ke arah yang endoterem. Begitupun sebaliknya, jika ketika suhu diturunkan atau larutan ditempatkan dengan suhu yang rendah, maka keseimbangan bergeser ke arah eksoterem. Baiklah, sekian penjelasan saya, moderator. Baik, terima kasih pada Indah. Selanjutnya kepada Erina, apakah jawaban dari kelompok 2 dapat diterima? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya sudah jelas dan dapat diterima. Terima kasih, Indah. Baiklah, terima kasih Erina. Kepada kelompok 1, jika ada yang ditanyakan kembali kepada kelompok 2, saya persilahkan. Saya izin bertanya, moderator. Dipersilahkan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, mengapa semakin kecil konsentrasi asam asetat yang kita gunakan, pH-nya itu makin besar? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Suci atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab selaku perwakilan kelompok 2, di mana hal itu dikarenakan sedikitnya kadar dari asam asetat itu dalam larutan, adanya pengaruh ke pengenceran tersebut sehingga keasamannya akan berkurang. Nah, dengan demikian, makin tingginya pH yaitu dengan mendekati netral, dikarenakan semakin asamnya suatu larutan, maka pH-nya kecil. Sedangkan larutan yang pahit maka akan bersifat basa dan juga tidak ada rasa, itu akan bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Begitu Suci. Apakah jawabannya dapat diterima? Baiklah, terima kasih moderator atas jawabannya. Sudah diterima. Baiklah, terima kasih. Kepada kelompok 1 yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya moderator. Silahkan, Gadis. Jadi kesetimbangan kimia kan dapat dipengaruhi faktor volume, yaitu jika volume diperbesar maka kesetimbangan bergeser ke sisi yang molekul lebih besar, dan jika volume diperkecil maka kesetimbangan bergeser ke sisi molekul yang lebih kecil. Nah, bagaimana jika molekul reaktan dan produk ini sama besar? Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Pertanyaan dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih Gadis atas pertanyaannya. Kepada kelompok 2 yang lain, Yin, apakah bisa mencoba menjawab pertanyaan dari Gadis? Moderator, jadi bila terjadinya sama besar volume antara volume reaktan dan volume produk, maka volume tersebut tidak berpengaruh pada kesetimbangan. Demikian moderator. Baiklah, terima kasih Yin atas jawabannya. Apakah Gadis dapat menerima jawaban dari Yin? Baiklah, terima kasih moderator, jawabannya sudah jelas. Baiklah, terima kasih. Apakah dari kelompok 1 masih ada yang ingin ditanyakan? Kembali kepada kelompok 2. Baiklah, sepertinya cukup. Dengan berakhirnya di sesi diskusi tadi, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, Ibu minta dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Baik, mungkin dari Indah.
bisa menyimpulkan? Ibu persilakan. Baik, Ibu. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kelompok 2 yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia, yaitu perubahan konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan pada zat. Di mana jika volume tambahkan pada keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang molekulnya lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangkan, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah molekul lebih kecil. Nah, jika suhu dinaikkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap atau endoterem. Dan jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas, yaitu eksoterem. Nah, jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambahkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Baiklah, Ibu, sekian kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Indah. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, di mana kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia, yaitu perubahan konsentrasi, volume, suhu, dan juga tekanan pada suatu zat. Nah, di mana jika konsentrasi unsur atau baik, mohon maaf, tadi Ibu ada kendala jaringan, Ibu lanjutkan. Nah, di mana jika konsentrasi unsur atau senyawa itu di salah satu ruasnya itu kita tambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Nah, jika konsentrasi unsur ataupun senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Kemudian, jika volume kita tambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang molekulnya itu lebih besar. Nah, sebaliknya, jika volume itu kita kurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah molekul yang lebih kecil. Kemudian, jika suhu itu kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterem, dan jika suhu itu kita turunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepaskan panas atau eksoterem. Nah, jika tekanan itu diperbesar, maka kesetimbangan itu bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya, jika tekanan itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke koefisien reaksi yang besar. Nah, baik, mungkin itu kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, untuk menambah wawasan kalian mengenai kesetimbangan kimia ataupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu berupa PR. Nah, silakan kalian kerjakan halaman 54 sampai 56 pada buku ajar yang telah Ibu berikan. Nah, itu harus benar-benar kalian kerjakan karena itu akan Ibu nilai ya. Dan selanjutnya, kalian silakan baca tentang materi kita minggu depan, yaitu tentang konsep asam basa. Nah, baik. Nah, sebelum Ibu akhiri perjumpaan kita pada pagi ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Suci, Ibu persilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.